Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bangsa Indonesia mendapat kurnia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, sebagai bangsa tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat kemerdekaan ini bisa kita rasakan dengan sebaik-baiknya menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan Pancasila. Berbicara tentang Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang memberikan tatanan kehidupan umat manusia. Islam mengatur segala-galanya. Islam memberikan pedoman terhadap umat manusia. Maka oleh karena itu Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Lalu tergantung kepada umat manusianya, apakah ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut dengan orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, berbicara Pancasila, Pancasila merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca berarti lima, sila berarti azas, artinya lima azas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dalam rangka membentuk sebuah undang-undang. Apapun undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sesuai dengan azasnya, yaitu Pancasila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah dasar hukum negara Republik Indonesia. Apapun yang dilahirkan dari sebuah undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu apa kaitannya Pancasila dengan Islam? Apa pandangan Islam terhadap Pancasila? Apakah Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam? Tentu saudara-saudara sekalian. Pendahulu bangsa kita, Soekarno, Muhammad Yamin dan lain sebagainya, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia karena bangsa Indonesia ini terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agama yang berbeda, maka yang cocok untuk negara Republik Indonesia ini adalah dasarnya Pancasila.
Sila yang pertama yang paling penting adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sesuai dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Artinya pengambilan sila pertama ini adalah sesuai dengan konsep Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan hari ini konsep Pancasila, sila pertama tidak sesuai dengan Al-Quran, wajib kita teliti, saudara-saudara sekalian. Saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketuhanan yang Maha Esa merupakan azas pertama, sila pertama dari Pancasila yang harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan arti kata, siapapun yang tinggal di Indonesia ini harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah menantang nilai-nilai dasar sila pertama dari Pancasila itu tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, oleh karena itu sama dengan sila yang kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan sila yang menganjurkan nilai-nilai keadilan. Artinya bagi rakyat Indonesia ini harus mendapat perlakuan yang adil, baik secara ekonomi apalagi secara hukum. Islam juga menganjurkan kepada umat Islam selalulah berlaku adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana umat Islam ini bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan kamu jangan bercerai-berai. Bercerai-berai ini artinya jaga persatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan bangsa sudah mulai rapuh. Terjadinya hiruk pikuk, terjadinya perpecahan, dimanfaatkan oleh sekelompok orang ingin negara dan persatuan Republik Indonesia hancur, sehingga terjadinya saudara-saudara sekalian tuding menuding. Persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini harus kita jaga secara bersama-sama. Apapun suku, apapun bahasa, apapun warna kulit kita, apapun agama kita, kita harus menjaga sila yang ketiga ini, menjaga persatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia. Jangan gara-gara beda warna kita terpecah belah. Jangan gara-gara beda pilihan calon presiden kita pecah belah. Jangan gara-gara beda adat istiadat kita pecah belah. Jangan gara-gara perbedaan pendapat kita pecah belah. Itu makanya filosofi Pancasila itu diikuti dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, tentunya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia harus kita pertahankan, karena Pancasila ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Tidak satupun Pancasila ini yang bertentangan dengan konsep Islam, karena
Pancasila ini juga dirumuskan oleh tokoh ulama bersama Bung Karno, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Saudara, apa hubungannya antara Pancasila dengan Islam? Karena Islam karena Pancasila sesuai dengan konsep Islam. Islam juga menghargai sebuah perbedaan. Islam tidak pernah diskriminasi terhadap satu kelompok. Persoalan ibadah, Islam mengatur soal akidah dan ibadah diatur oleh Islam. Dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Artinya orang yang Islam silakan menjalankan ibadahnya sesuai dengan konsep Islam. Orang Kristen silakan beribadah sesuai dengan konsep Kristennya. Orang Hindu silakan beribadah dengan konsep Hindunya. Orang Buddha silakan beribadah dengan konsep Buddhanya. Islam tidak pernah memaksa agamanya terhadap orang lain. Begitu juga sebaliknya. Itulah seni perbedaan, nilai perbedaan. Perbedaan itu hendaknya mendatangkan rahmat, bukan mendatangkan azab, dan bukan mendatangkan perpecahan. Lalu bagaimana Islam menghargai sebuah perbedaan? Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, bukan lil udwan, bukan saling bermusuh-musuhan. Satu ayat lain Allah mengatakan, la ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaum min qaum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olokkan suatu kaum. Boleh jadi kaum yang kamu perolok-olokkan itu lebih baik daripada kamu. Artinya perbedaan satu kelompok hendaklah saling menghargai. Jangan kita memperolok-olokkan satu kelompok yang lain. Yang beda warna, yang warna merah hargai warna kuning, warna kuning hargai warna biru hargai warna hijau. Begitulah saudara-saudara sekalian indahnya sebuah perbedaan menjadi sebuah kebersamaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang beragam, mulai adat istiadat, suku, bahasa itu berbeda. Ada bahasa kita yang namanya bahasa Persatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku Sunda, dan segala suku-suku itu alangkah indahnya kalau kita bersama-sama menyatu dalam membangun bangsa Indonesia ini, menegakkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin tidak satu orang pun kelompok ingin negara ini hancur. Tidak ada kelompok yang ingin negara ini hancur. Tidak ada kelompok yang ingin negara ini roboh. Artinya masing-masing kita boleh beda warna, boleh beda kelompok, boleh beda kepentingan dalam hal politik. Yang penting kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang luar sana, di luar negeri sana, orang asing ingin negara Republik Indonesia ini terpecah-pecah. Tentu ini yang kita takutkan. Kita jangan terprovokasi. Kita jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang ingin negeri ini hancur, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
dan kita hendaknya tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.